Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadifah Ningrum dengan APM 416 051015 dari C. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian dari kelompok kami yang membahas tentang pengaruh boykot terhadap pro-environmental behavior dengan ethical consumerism sebagai variabel mediasi studi pada mahasiswa Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Dengan adanya gerakan boykot terhadap produk pro-Israel mendorong generasi muda untuk lebih selektif lagi dalam memilih produk. Dampaknya terlihat nyata pada pangsa pasar Unilever Indonesia yang awalnya 38,5% kini turun menjadi 34,9%. Dan penjualan merek yang diboykot juga ikut melemah. Sebaliknya, merek lokal justru mengalami pertumbuhan positif terutama melalui e-commerce. Di sisi lain, kesadaran konsumen juga semakin berkembang ke arah konsumsi yang lebih etis. Konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas, tetapi juga nilai moral, sosial, dan lingkungan dari produk yang mereka beli. Artinya, keputusan pembelian sekarang semakin dipengaruhi oleh ethical consumerism, yaitu kecenderungan konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Yang selanjutnya membahas tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dibagi menjadi 4. Yang pertama, boykot mempengaruhi ethical consumerism. Yang kedua, ethical consumerism mempengaruhi perilaku ramah lingkungan. Yang ketiga, boykot berpengaruh langsung terhadap perilaku ramah lingkungan. Yang keempat, ethical consumerism berpengaruh sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Sementara itu, tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab 4 rumusan masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh boykot terhadap ethical consumerism, menganalisis pengaruh ethical consumerism terhadap perilaku ramah lingkungan, melihat pengaruh langsung boykot terhadap pro-environmental behavior, serta menguji apakah ethical consumerism mampu menjadi mediator dalam hubungan antara boykot dan perilaku ramah lingkungan mahasiswa. Yang selanjutnya membahas tentang manfaat dan ruang lingkup penelitian. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama, bagi pelaku usaha, penelitian ini membantu memahami karakter konsumen muda yang lebih etis dan peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, bagi pemerintah, hasilnya dapat menjadi masukan dalam kebijakan konsumsi berkelanjutan. Yang ketiga, bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk riset lanjutan, sedangkan bagi mahasiswa dan aktivis, penelitian ini bisa menjadi dasar dalam menyusun kampanye konsumsi etis yang lebih efektif. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada mahasiswa aktif Universitas Lampung yang pernah ikut boykot dengan variabel utama, yaitu boykot konsumen, ethical consumerism, dan pro-environmental behavior. Penelitian ini dilakukan di Universitas Lampung pada semester genap tahun 2026 melalui survei online, sehingga penelitian ini memiliki batas yang jelas dari sisi subjek, lokasi, variabel, dan juga waktu. Selanjutnya ada landasan teori. Teori yang pertama adalah teori of learned behavior yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan kontrol diri. Artinya, keputusan seseorang untuk ikut boykot atau membeli produk etis dipengaruhi oleh pandangan pribadi, pengaruh lingkungan sosial, dan keyakinan bahwa ia mampu melakukannya. Teori yang kedua adalah value belief norm theory yang menjelaskan bahwa nilai dan keyakinan seseorang akan membentuk perilaku peduli lingkungan. Jadi, ketika seseorang memiliki nilai moral dan kepedulian sosial yang kuat, ia cenderung akan lebih memilih konsumsi yang lebih etis dan juga ramah lingkungan. Teori yang ketiga adalah norm activation model yang menjelaskan bahwa perilaku sosial itu muncul karena kesadaran akan dampak dari tindakan dan rasa tanggung jawab pribadi. Artinya, seseorang akan lebih terdorong bertindak etis jika sadar tindakannya punya dampak dan merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan maupun sosial.
Selanjutnya ada variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel yang pertama itu ada variabel independen adalah boikot konsumen, yaitu tindakan konsumen menolak membeli produk tertentu sebagai bentuk protes terhadap isu etika. Variabel ini diukur dari intensitas boikot, motivasi etis, konsistensi perilaku, penyebaran informasi, dan dampak pribadi yang dirasakan. Selanjutnya ada variabel mediasi adalah ethical consumerism, yaitu perilaku konsumsi yang mempertimbangkan nilai etis, moral, sosial, dan lingkungan dalam keputusan pembelian. Variabel ini diukur dari pertimbangan etis saat membeli, preferensi pada produk etis, kesediaan untuk membayar lebih, penolakan pada produk tidak etis, dan juga dukungan pada produk lokal. Yang ketiga ada variabel dependent adalah pro-environmental behavior, yaitu perilaku nyata yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Variabel ini diukur dari pengurangan penggunaan plastik, kebiasaan daur ulang, penghematan energi, pemilihan produk ramah lingkungan, dan partisipasi dalam kegiatan peduli lingkungan. Selanjutnya di sini ada gambar kerangka konseptual penelitian, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya membahas tentang hipotesis penelitian. Pertama, boikot ini diperkirakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ethical consumerism karena keterlibatan dalam boikot ini mencerminkan kesadaran etis dalam konsumsi yang mendorong individu untuk lebih mempertimbangkan lagi nilai moral dalam setiap keputusan pembelian. Yang kedua, boikot juga diduga berpengaruh positif terhadap pro-environmental behavior karena partisipasi dalam gerakan ini menunjukkan kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan sehingga mendorong tindakan yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, ethical consumerism sendiri diprediksi memiliki pengaruh positif terhadap perilaku pro lingkungan karena keduanya berlandaskan nilai moral yang sama, yaitu kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan dari konsumsi. Yang keempat, ethical consumerism berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh boikot terhadap perilaku pro lingkungan sehingga pengaruh boikot tidak hanya langsung terjadi, juga melalui peningkatan kesadaran etis dalam konsumsi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis explanatory research dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel melalui pengujian hipotesis sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional survey, yaitu pengumpulan data yang dilakukan pada satu waktu tertentu dari responden yang memenuhi kriteria. Metode ini dipilih karena efisien dan umum digunakan dalam studi perilaku konsumen. Yang selanjutnya, penelitian ini dilakukan di Universitas Lampung dengan pengumpulan data melalui survei online menggunakan Google Forms. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Lampung berusia 17-25 tahun yang aktif menggunakan media sosial dengan target sebanyak 397 responden. Selanjutnya, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yang berdasarkan kriteria tertentu dikombinasikan dengan kuota sampling untuk memastikan keterwakilan setiap fakultas serta snowball sampling melalui partisipasi yang terlibat dalam gerakan boikot. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5 untuk mengukur variabel penelitian. Selanjutnya, membahas tentang teknik analisis data. Tahap yang pertama itu ada analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data dan responden secara umum. Selanjutnya dilakukan uji kualitas data untuk memastikan bahwa instrumen penelitian valid dan reliable. Setelah itu dilakukan lagi uji asumsi klasik sebagai syarat sebelum analisis ini dilanjutkan agar model yang digunakan ini bisa memenuhi ketentuan statistik.
Tahap berikutnya adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS untuk menguji pengaruh antara variabel dalam penelitian ini. Yang terakhir ada uji mediasi untuk menguji hipotesis keempat, yaitu melihat apakah ethical consumerism ini mampu menjadi variabel perantara dalam hubungan antara boykot dan perilaku pro-lingkungan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.